Makasih Pak Rahiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan pada subuh hari ini untuk kembali melanjutkan talabul ilm, tawassi bil haq, untuk kemudian menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memudahkan kita. Pagi hari ini kita akan bahas perkara tentang Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti tarhib ini akan kemudian menjadi asbab kita optimal di bulan Ramadan. Puasa ini turun 2 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Berarti ayat yang kemudian menjadi ayat syariat puasa ini turun pada tahun kedua Hijriah. Turun pada tanggal 10 Sya'ban. Yang berarti Nabi Ramadannya itu langsung melakukan puasa Ramadan. Sebelumnya Nabi itu sudah berpuasa, tapi puasa yang beliau lakukan itu adalah puasa Asyura dan puasa Ayyamul Bid. Semenjak diturunkannya ayat yang kemudian mewajibkan puasa di bulan Ramadan, maka puasa yang Nabi lakukan Ayyamul Bid dan puasa Asyura jadi sunnah. Tadinya wajib. Wajib. Nabi berpuasa di tahun kedua Hijriah, tahun ketiga Hijriah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. 9 kali Ramadan. Tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Jadi enggak ketemu Ramadan di tahun ke-11 karena di Rabiul Awal beliau sudah keburu meninggal. Jadi berapa kali Ramadan yang dilalui Nabi? 9 kali. Begitu juga kata Imam An-Nawawi. Nabi itu Ramadannya hanya 9 kali. Bapak Ibu sudah berapa kali? Waduh, banyak. Puluhan kali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang kemudian Allah berikan kepada kita, dan saya mendoakan semoga kita ketemu dengan Ramadan tahun ini bisa menyelesaikan semua ibadah dengan baik. Amin. Nah, kita lihat ayat apa dan surah apa yang turun di tahun kedua Hijriah yang kemudian nanti menjadi dalil atau landasan ibadah puasa yang kemudian kita lakukan dalam beberapa hari nanti. Jadi Al-Quran ini salah satu bentuk kemukjizatannya adalah kita bisa melihat pada pilihan narasi dan kalimat yang kemudian Allah pilih di dalam Al-Quran. Contoh langsung kepada ayat yang kemudian Al-Baqarah 183
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat maknanya, ya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kutiba, ya. Kalau dalam kitab-kitab tafsir, baik kitab tafsir yang klasik ya, seperti Al-Imam At-Tabari, Imam Ar-Razi ya, atau dalam kitab tafsir modern seperti tafsir Al-Munirnya Syekh Wahbah Zuhaili, kutiba itu pasti diartikan furida atau diwajibkan ya. Dalam kitab tafsir kita temukan kutiba ini itu artinya diwajibkan ya. Kalau kutiba ini di dalam bahasa Arab itu kan fi'il mabni majhul ya, atau kita katakan sebagai kalimat yang pasif ya. Kalau fi'il ma'lumnya atau kalimat yang aktifnya itu kataba. Nah, kalau kutiba berarti ditulis. Kataba artinya menulis. Maka kata Imam At-Tabari, kenapa diartikan diwajibkan? Karena puasa ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya para mufassir itu mengartikan kalimat kutiba ini dengan kata diwajibkan. Lalu kenapa kemudian Allah menggunakan kalimat pasif di dalam perintah puasa? Kenapa tidak menggunakan kalimat aktif? Misalnya langsung Allah kemudian mewajibkan, tapi kemudian diwajibkan, kutiba. Ini menarik. Lagi-lagi saya katakan Al-Quran ini pilihan katanya sempurna. Maka kata Ibnul Jauzi, kalimat pasif ini biasanya dipilih di dalam Al-Quran untuk kewajiban yang biasanya cukup berat untuk dilaksanakan oleh manusia, cukup sulit diamalkan. Contoh, dalam surah Al-Baqarah 178, Allah itu berfirman tentang qisas. Al-Baqarah 178, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang beriman, diwajibkan kutiba bagi kalian untuk qisas bagi orang yang dibunuh. Ini cukup sulit, cukup berat untuk dijalankan, betul ya? Bukan sesuatu yang mudah. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Arab Saudi pernah terjadi qisas. Bukan pernah, sering. Ada masjid namanya Masjid Qisas. Ada seseorang, dia dan sepupunya ini terjadi pembunuhan. Akhirnya ditegakkan hukum qisas. Itu yang mau diqisas ini, sanak keluarganya itu datang ratusan orang di depan rumah yang terbunuh, masih memiliki hubungan kekerabatan. Mereka datang bawa harta Bapak Ibu. Mereka datang meminta maaf, bahkan bersujud di depan keluarga dari yang terbunuh ini untuk minta agar dimaafkan. Karena kalau dimaafkan berarti tidak jadi qisas. Tapi ternyata tidak dimaafkan, tetap dilakukan. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa berat ya. Makanya perintahnya pakai kalimat kutiba. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Baqarah 180,
kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, ya. Diwajibkan atas kalian jika sudah terlihat tanda-tanda kematian, intaraka khaira wasiyah. Jika kalian sudah terlihat tanda kematian, kalian meninggalkan harta, maka wasiatkan kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kepada orang tua, kepada kerabat kalian dengan baik, dengan cara yang ma'ruf. Lagi-lagi ini juga bukan perkara yang mudah dilakukan. Betul. Karena manusia ini punya karakter tabiat. Lihubbil khairi la syadid. Khairi, harta. Kecintaan kita terhadap harta la syadid. Sehingga tidak mudah seseorang hatta dia sudah sakit, dia mampu untuk kemudian mewasiatkan hartanya ini kepada kerabatnya, kepada orang-orang terdekatnya. Tidak mudah, ya, betul ya. Makanya pilihan kalimatnya adalah kutibah. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah 216, kita menemukan pilihan kata yang Allah pilih di sini ketika menggambarkan jihad fisabilillah. Itu juga pakai kutibah. Kutiba alaikumul qitalu. Diwajibkan atas kalian berperang. Ya. Wa huwa karhul lakum. Ya, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci. Artinya di sini menggambarkan fisabilillah, perang. Perintahnya pakai kutibah. Jadi dari sini kita paham bahwa pilihan kata pasif di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala itu biasanya melahirkan sesuatu yang cukup berat. Termasuk di antaranya adalah perintah puasa. Jadi puasa ini jangan dianggap remeh bahwa dia ini mudah dilakukan. Selama ini dalam pikiran kita itu kan ada dua hal ya. Satu pembatal puasa, dua pembatal pahala puasa. Ya. Saya ulangi, ada dua hal yang berkaitan dengan puasa. Satu pembatal puasa, dua pembatal pahala puasa. Kadang-kadang kita tuh menganggap bahwa puasa ini hanya sekedar pembatal puasa saja. Kalau pembatal puasa itu kan apa? Makan, minum, ketemu pasangan, atau apa? Jima. Baik. Tiga ini kan. Padahal kalau kita lihat-lihat, pembatal puasa ini kalau dilakukan tanpa sengaja, dia dimaafkan, silahkan dilanjutkan puasanya. Ada toleransi terhadap perkara ini. Misalnya antum makan nggak sengaja, lanjut. Ya. Dulu ada dalam riwayat mereka makan duduk, rotinya satu nampan, makan sama Rasul. Di sampingnya ada sahabat namanya Dzuliyadain, ya. Kebetulan makan sampai kenyang, Nabi kasih susu, mau ngambil agak-agak ragu. Baru dia ingat, ya Rasulullah, ana shaim, saya puasa. Kata Dzuliyadain, ingat udah kenyang katanya. Sepiring roti, Pak. Bukan sesendok nasi. Maka Nabi katakan kepada beliau, lanjutkan puasanya. Ya. Saya rasa kalau sekedar pembatal puasa mudah untuk kemudian dihindari, Pak. Kalau kemudian pembatal puasa ini makan, minum, hubungan suami istri, ya, siapapun saya rasa sanggup untuk menghindari itu. Hindari makan, hindari minum dari habis subuh sampai maghrib. Tapi yang paling berat adalah pembatal pahala. Ini yang sangat berat.
Ya. Jadi banyak orang ketika dia berhasil menghindari pembatal puasa, dia cukup bahagia dengan puasanya, tapi di satu sisi ternyata dia melakukan pembatal pahala puasa. Ya. Ingat Pak, dalam urusan ibadah ini ada satu keadaan di mana ibadahnya sah tapi pahalanya tidak sah. Contoh, man syaribal khamar, barang siapa minum khamar, maka pahalanya ini terhijab 40 hari. Jadi kalau dia sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah Pak. Wudunya sempurna, bebas dari najis, rukun dan syarat sholat semua sempurna, tapi kagak dapat pahala 40 hari. Tapi bukan berarti kemudian udah antum gak usah sholat sama 40 hari, percuma gak dapat pahala. Gak boleh Pak, karena sholat tetap wajib bagi dia, tapi pahalanya gak dapat. Ya. Orang datang ke dukun, man ata ila kahin fas'aluhu anisyai, bertanya kepada dukun tentang sesuatu, pahala sholatnya terhijab 40 hari. Walaupun sholatnya sah, jadi sholat ibadahnya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Sama seperti orang naik haji, pakai harta haram, naik onta ke Arafah, habis itu dengan ontanya dia ke Musdalifah, habis itu dengan ontanya dia ke Mina, habis itu dia melontar, habis itu dia ke haram, dia tawaf, dia sa'i, habis itu dia tahallul. Kata ulama, hajinya sah, tapi yang dapat pahala hanya ontanya saja. Hajinya sah, tapi dia enggak dapat pahala. Maka kita harus perhatikan betul ini, bahwa ternyata puasa tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menghindari perkara yang membatalkan puasa itu cukup sulit, sangat sulit. Saya doakan kita dikasih kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Maka kita lihat lagi. Jadi ternyata kutiba, ya, itu selalu kemudian dipakai untuk ayat yang perintahnya cukup dia sifatnya membebani dan cukup sulit ketika kita menjalani hal tersebut. Ya, itu selalu pakai narasi kutiba, ya, pasif, ya. Majhul, ya. Nah, jadi kalau pasif ini kan yang mewajibkan itu tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan, ya. Walaupun kita tahu yang mewajibkan itu Allah, ya. Tapi karena maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak menampilkan asmanya di situ sebagai yang memberikan perintah. Ya. Ini luar biasa. Ada satu makna yang sangat dalam di dalam penggunaan kalimat kutiba. Jadi Masya Allah Pak, mukjizat Al-Quran ini Pak. Kita masih bahas kutiba ini, ya. Belum substansinya, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini turun tahun kedua Hijriyah, bulan Sya'ban. Ya, kalau kemudian ada pertanyaan, kalau kemudian di hal-hal yang cukup sulit dijalani, ya, Allah menggunakan kalimat pasif, majhul, ya. Lalu kapan kira-kira fi'il ma'lum atau narasi yang sifatnya aktif ini Allah gunakan? Kita bisa lihat dalam surat Al-An'am
ayat 54. Ya. Di sini ada kata katabah. Ya. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna biayatina. Kalau nanti datang orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, faqul salamun alaikum. Katakan kepada mereka salamun alaikum. Kemudian kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Di sini ada kata kataba, di mana penggunaan kalimatnya adalah aktif. Masya Allah, di sini langsung Allah pakai kalimat aktif atau fi'il ma'lum karena Allah menetapkan kewajiban atas dirinya, yaitu rahmat atau kasih sayang. Jadi luar biasa, kataba, kalimat aktif dipilih ketika Allah menetapkan kewajiban bagi diri Allah, kasih sayang. Masya Allah, berarti wajib bagi Allah untuk memberikan rahmat. Subhanallah. Ramadan, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita ditetapkan sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ayat yang kemudian sering kita baca di bulan Ramadan ini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata umat-umat sebelumnya juga dapat kewajiban yang sama, Pak. Sama. Ya. Puasanya Nabi Nuh alaihi salam, puasanya Nabi Daud. Inna ahabbas salatu ilallahi salati Daud. Apa salat yang paling dicintai di sisi Allah? Kata Nabi, salatnya Nabi Daud. Wa inna ahabbus siyam ilallahi siyami Daud. Dan puasa yang dicintai di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Cuman beda, Pak. Puasa Nabi Daud itu sehari puasa, sehari berbuka. Dan ini dilakukan seumur hidup. Masya Allah, seumur hidup. Coba kita lihat, Pak. 1 tahun berapa hari? 60 hari. Bagi 2, 180 sekian. Pernah nggak membayangkan setahun puasa 180 hari? Dan hukumnya wajib. Sulit atau ringan? Sulit, Pak. Untung bagi kita hukumnya sunnah, Pak. Kalau wajib, habis kita, Pak. Yang 30 hari aja banyak yang bolong-bolong. Apalagi yang 180 hari, Pak. Subhanallah. Ya. Maka kita ini umat yang kemudian dirahmati dan dikasih kemudahan. Itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba dulu kita sholatnya 50 waktu. Sulit, Pak. Makanya dikurangi jadi 5. Tapi jangan lupa, dari 1 kali itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jangan lupa ibadahnya umat Nabi SAW itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita berpuasa seperti puasanya Maryam, tidak berbicara. Bukan hanya tahan lapar, tahan haus, tetapi tahan lisannya. Allah, batal semua. Puasa ngomong berarti, Pak. Berat. Maka ternyata ibadah puasa ini ibadah yang sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Cuman nanti caranya berbeda. Kita ini dikasih kemudahan. Banyak kemudahan dalam puasa Ramadan yang kemudian kita jalankan, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, maka hari ini kita akan lihat apa bekal yang kemudian kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan bekal ini menjadikan Ramadan kita yang sudah lebih dari 9 kali
yang sudah melebihi Ramadannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Agar kita ni tidak rugi, Pak. Ramadannya sudah puluhan kali tapi kemudian kualitasnya tidak bertambah, dari tahun ke tahun sama aja. Maka kita rugi. Ya. Kita jadi orang yang sangat merugi. Ya, dan perkara rugi di bulan Ramadan ini perkara yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaqiyyun abdun, celaka kata malaikat Jibril, ya, adraka Ramadan thumma lam yughfar lahu. Orang yang ketemu Ramadan tapi enggak diampuni, ya, tiap tahun ketemu ya begitu terus, enggak ada peningkatannya. Ya, celakalah dia kata malaikat Jibril, dan berhati-hatilah jika yang mendoakan adalah malaikat yang terbaik dan yang mengaminkan adalah nabi yang terbaik, rasul yang terbaik, maka kemudian doa ini menjadi doa yang paling makbul di atas muka bumi. Bahkan bukan hanya di atas muka bumi, bahkan di langit Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa-doa yang paling makbul dari seorang rasul yang terbaik, ya, diaminkan seorang rasul yang terbaik yang berdoa seorang malaikat yang terbaik. Jadi doanya penghulu malaikat ketemu dengan doanya penghulu para rasul. Mudah-mudahan kita tidak jadi bagian dari doa yang diaminkan oleh Nabi tadi. Celakalah masuk Ramadan tapi tidak diampuni. Ya, jadi status Ramadannya itu tiap tahun ke tahun sama aja. Ya. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa bekal yang kemudian disampaikan oleh Imam Shinqiti kepada murid-muridnya agar kemudian mereka mendapatkan Ramadan yang terbaik, agar kemudian level dari kualitas puasanya ini jadi kualitas yang terbaik. Di sini beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa dengan apa? Iman. Bukan hanya dengan fisik, Pak, tapi dengan apa? Iman. Kemudian dia punya harapan untuk dapat pahala. Barulah kemudian doanya diampuni oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-iman, ya, iman huwa ta'zim wal istidlal wal khudu' wal inqiyad lillahi wa li rasulih. Iman itu ketundukan, iman itu kepatuhan. Iman itu merendahkan diri di hadapan semua ketetapan Allah dan Rasulnya. Itu namanya iman. Ya. Jadi kalau ada orang berpuasa masuk bulan Ramadan dalam keadaan hatinya masih bercabang, pikirannya masih dipenuhi dengan hal ihwal yang mempertanyakan hukum dan syariat Allah. Orang-orang yang merasa dirinya cerdas, yang merasa kemudian hukum Allah tidak berkesesuaian dengan akal dia, kemudian dia mempertanyakan itu dengan cara, ini kok bisa hukum waris laki-laki lebih banyak dari perempuan? Di mana kesetaraan gender di sini? Allah tidak adil. Nah, ini bersiap-siap bagi yang kemudian masih menghujat hukum dan syariat Allah. Masuk bulan Ramadan, hatinya masih belum beriman 100%, maka ini menjadi asbab puasanya ditolak. Karena puasanya enggak pakai iman. Maka mudah-mudahan mulai dari hari ini kita jadi orang yang
semua akal, pikiran, hati kita tundukkan di hadapan syariat Allah. Agar masuk Ramadan puasanya dengan iman yang sudah sempurna. Tidak ada sedikit pun keraguan-raguan, ya Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, ini yang kemudian kita melihat ya. Kenapa di zaman dulu itu dalam sejarah Islam perang Badar, perang Uhud, ya, Amr bin As perang di Mesir lawan Romawi, semuanya Ramadan. Dan yang kita temukan perang yang dilakukan di bulan Ramadan di zaman dulu itu nggak pernah kalah, Pak. Menang terus. Amr bin As ini lawan pasukan terbaiknya Romawi. Kota Mesir itu kota andalannya Romawi, Pak. Otomatis yang ditaruh pasukan terbaik. Amr bin As dengan kaum muslimin itu perang bulan Ramadan. Itu persediaan makanannya habis sampai mereka malamnya kadang makan belalang, Pak. Nggak ada makanan. Pertanyaannya, mereka menang atau kalah? Menang. Kenapa? Puasanya pakai iman. Tidak mengandalkan fisik semata. Yang dimana zaman sekarang mayoritas kita ini puasanya hanya mengandalkan fisik, nggak pakai iman. Sehingga jam 2 itu melihat karet gelang seolah-olah melihat mie Aceh, Pak. Udah mulai nggak fokus. Kenapa? Semalam nggak sahur, makanya lemes. Banyak orang, Pak, nggak makan berhari-hari tapi masih kemudian bisa menegakkan tubuhnya. Ya. Maka yang pertama adalah apa? Iman. Ya. Iman itu kita menundukkan diri, menundukkan hati. Ya, jangan kayak orang munafik di bulan Ramadan, kayak Abdullah bin Ibnu Ubay. Ya salat, puasa ya puasa. Tapi hatinya masih mengerjakan kejahatan, masih mengkritik Al-Quran, masih menghujat Islam. Maka hari ini kita periksa hati kita, Bapak Ibu sekalian, sudah tunduk atau belum? Masih ada hal-hal yang kemudian terkait dengan dosa hati atau tidak? Jangan pernah menolak syariat Allah walaupun antum belum sanggup menjalankan. Jangan pernah. Ya. Ini bahaya. Maka hari ini alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk sama-sama saling memperbarui keimanan kita. Makanya sahabat itu kalau ketemu ta'ala wa nu'min sa'atan, mari sama-sama. Tolong nasihati saya tentang iman. Mari kita perbaharui iman kita. Mari kita saling menasihati. Ya. Karena ya mereka sadar Pak, iman itu yazidu wa yanqus. Dia naik dan dia turun. Iman yang naik terus tuh ya para nabi. Ya, makanya Imam Bukhari itu mengatakan laqitu akthar minal ulama, laqitu alfi rajulin bil amthari minal ulama fama ra'aituhum yakhtalifu anna al iman yazidu wa yanqus. Saya ketemu dengan lebih dari 1000 ulama dan tidak ada satupun yang berbeda pandangan bahwa iman itu dia naik dan dia turun. Makanya sebisa mungkin kita tuh di akhir-akhir Sya'ban ini ya kalau bisa kita melakukan perkara yang membuat iman kita tuh naik terus. Kita hindari perkara yang bisa membuat iman kita itu turun, Pak. Kenapa? Agar kita itu masuk bulan Ramadan dalam situasi iman kita itu menjadi naik. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Al-iman yazidu bitta'ah. Iman naik dengan taat. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dia turun dengan kemaksiatan. Masya Allah. Semoga Allah menambahkan iman kita pada pagi hari ini. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ini berkaitan dengan dosa dan maksiat. Ya.
Karena yang menjadikan kita ini maksimal di bulan Ramadan, ya, itu sebenarnya bergantung dari seberapa besar taubat kita di bulan ini, di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena kita ini kadang suka melupakan hal ini, ya. Dan memang syaitan itu ya karena kesempatan dia menggoda di bulan Sya'ban, habis itu dia cuti panjang, ya. Maka kesempatan dia bikin orang itu lupa dan lalai yaitu sekarang. Makanya dikatakan hadza syahr yughfalu anhun nas. Ini bulan-bulan yang banyak manusia itu lalai. Lupa untuk nambah keimanan, lupa untuk bertaubat. Kenapa? Karena nanti ternyata dua perkara ini termasuk perkara yang membuat dia maksimal di bulan Ramadan. Masuk Ramadan ingin melakukan ketaatan. Tapi ternyata semangatnya ini hanya bertahan di 1 minggu saja. 3 minggu terakhir bahan bakarnya habis. Sebenarnya bukan bahan bakarnya habis, Pak. Tapi karena kelebihan muatan. Apa maksud kelebihan muatan? Pernah melihat truk saking beratnya nggak bisa jalan? Ah itu. Kita saking banyaknya dosa nggak bisa beribadah. Karena ingat, dosa itu membebani orang pelakunya sehingga kadang dia itu berat rasanya untuk kemudian beribadah. Ra'aitu dzunub wal ma'asi man'atni an ta'ah, kata beliau. Aku melihat dosa dan maksiat kecuali menghalangiku dari ketaatan. Ramadan ini seperti kita mendaki gunung sampai ke puncak. Puncaknya itu ketakwaan. Keluar dari Sya'ban kita mulai pendakian. Biasanya awal-awal pendakian tenaganya masih banyak, kencang jalannya. Ya. Pertanyaan saya, orang yang kira-kira dia sampai ke puncak itu orang yang bawa tas yang berat atau yang ringan? Yang ringan. Orang yang mengosongkan beban yang kemudian ada di bahunya itu biasanya cepat nyampe ke puncak. Nah, itu sama kayak kita. Dosanya lupa dia istighfari, lupa dia taubati. Walhasil masuklah dia di bulan Ramadan sama kayak orang bawa tas yang berat. Dan ingat, dosa itu efek pertamanya adalah bikin kita malas beribadah. Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang pemuda, "Ya Amirul Mukminin, saya nih rajin sholat malam, tapi kok akhir-akhir ini berat rasanya." Padahal orang tuh kalau sudah terbiasa dalam satu ritme ibadah, itu akan ringan rasanya. Tapi ketika dia merasakan beratnya berada dalam satu kezoliman, bukan kezoliman, kelaziman, beda huruf beda arti ini, kelaziman, ya. Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib, innaka qayyadat dzunubuk, kamu tuh diikat oleh dosamu sendiri. Jadi ternyata dia ini punya dosa dan dosanya ini yang mengikat dia di atas tempat tidurnya. Berarti efek pertama dosa itu selalu membuat seseorang itu futur di dalam beribadah. Maka Bapak Ibu sekalian, maka hari ini mari kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan saya atas dosa mata saya ya Allah. Karena nanti mata saya ini sulit untuk kemudian terbuka untuk qiyamul lail kalau belum saya taubati. Ya Allah, ampunkan dosa yang pernah dilakukan oleh kaki saya ya Allah. Karena sulit nanti dia bertahan di saf-saf barisan orang yang melaksanakan tarawih ya Allah. Maafkan dosa tangan saya ya Allah. Karena nanti sulit tangan ini untuk sedekah kalau belum saya mohon ampun kepada Allah. Maafkan dosa lisan kami ya Allah. Karena sulit lisan ini baca Quran kalau belum kemudian ditaubati dosa lisan ini. Ya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berzikir. Ya, istighfar. Baca doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini dulu Nabi Yunus baca ya di dalam perut ikan. Dalam tafsir dalam Qasasul Anbiyanya Ibnu Katsir dikatakan, malaikat itu ngedengar ada suara yang sangat lirih sekali. Ngedengarnya itu di langit. Mereka tanya kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kami dengar suara tapi dari tempat yang gharib, asing. Kalau ikan kedengeran, ya malaikat sering mendengar ikan bertasbih. Jangankan malaikat, Nabi Yunus kedengeran. Ya. Dimanapun kita bertasbih itu akan kedengeran sama malaikat. Mau di dasar lautan kedengeran. Tapi kali ini ya di dalam perut ikan, tempatnya asing. Ada nggak orang selain Nabi Yunus yang bertasbih di dalam perut ikan? Nggak ada. Malaikat lapor kepada Allah. Kata Allah, tahukah kalian siapa itu? Yunus, hambaku. Maka kemudian malaikat minta izin untuk kasih syafaat kepada Nabi Yunus. Akhirnya Allah izinkan dan Allah menolong Nabi Yunus keluar dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ni hakikatnya sama kayak Nabi Yunus, Pak. Kalau Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan di dalam dasar laut, kalau kita dalam kegelapan dosa. Dan kegelapan dosa kita ini lapisan demi lapisan. Hati kita ni idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Kalau kita berbuat dosa maka ditulis titik hitam. Dan titik hitam ini dalam hati kita ini udah berlapis-lapis, Pak. Nabi Yunus itu hanya 3 lapisan kegelapan. Dasar laut, perut ikan, kegelapan malam. Kalau kita ini lapisan kegelapan dosanya itu lebih besar. Maka mari kita amalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Agar Allah keluarkan kita dari kegelapan dosa. Masuk Ramadan, kita sudah berada dalam situasi yang terbaik. Imannya sudah siap, dosanya sudah diampuni, maksimallah Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Ini 2 bekal kepada Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah masuk Ramadannya tahun ini, Ramadan yang sekian belasan puluhan kali. Mudah-mudahan 2 nasihat ini menjadikan Ramadan Bapak Ibu sekalian menjadi Ramadan yang terbaik. Amin. Sekarang singkat saja yang terakhir. 3 bekal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1, salat. Salat. Jaga salat rawatibnya. Salat rawatib ini adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Barang siapa melaksanakan maka akan dibangunkan sebuah rumah di tengah syurga. Barang siapa melaksanakan maka ini akan kemudian menutupi kekurangan dia di dalam salat wajibnya. Barang siapa memperbanyak ini maka dia menemani Nabi di syurga. Ada berapa rakaat? Yang sunnah muakkad ada 12. Yang sunnah saja ada 10. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Monggo silahkan. Atau 2 rakaat sebelum zuhur, ada riwayat yang mengatakan begitu, boleh. Silahkan. Jadi sholatnya ditambah. Yang sunnah muakkad, yang mutlak, silahkan. Sholat isyraqnya, duhanya, walaupun ada yang mengatakan isyraq adalah duha di awal waktu, monggo silahkan.
Qiyamul lail silahkan ditambah sebanyak-banyak. 2, bacaan Quran kita. Qiraah. Selain qiraah, tilawah. Tilawah itu baca dengan tafsirnya, tadabburi isinya. Kalau Bapak Ibu sanggup tilawah, monggo silahkan. Itu membuat malaikat itu pada turun, menaungi Bapak Ibu sekalian, memberikan rahmat atas perintah Allah, ya, memohon ampunan kepada Bapak Ibu, menyebutkan nama Bapak Ibu sekalian dengan penuh kebanggaan kepada para penghuni tilawah. Yang terakhir, sedekah. Tafadhal. Sedekah yang terbaik dipersiapkan. Ingat, sedekah ini bukan banyak sedikit, bukan besar kecil. Karena makana amalun saghir yukabbiruhu niyah. Makana amalun kabir yusaghiruhu niyah. Ada amal besar jadi kecil gara-gara niat. Ada amal kecil jadi besar gara-gara niat. Maka niatkan agar kemudian bisa bersedekah dengan sedekah yang terbaik, insyaallah pada bulan Ramadan. Saya kira ini bekal yang kemudian bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ramadan Karim, semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Allah sehatkan kita, Allah jauhkan kita dari uzur dan maksiat di bulan Ramadan. Izin Pak Rohiman, mungkin tidak ada tanya jawab karena hari ini yang kita bahas tarhib Ramadan, ya. Nanti kalau fikih baru kita tanya jawab. Seperti itu. Afwan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Rohiman.